warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Ari Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah meliputi keuangan dan sarana-prasarana yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola oleh pemimpin pembelajaran sebagai kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pemimpin sumber daya di sekolah mampu memaksimalkan potensi atau kekuatan yang ada di sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Selalu berpikir positif menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, berfokus diri pada apa yang dimiliki. Pemimpin pembelajaran mampu menerapkan keterampilan kepemimpinan, meliputi mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam ekosistem sekolah. Terdapat dua pendekatan pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang disebut dengan deficit based thinking. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang disebut dengan asset based thinking. Deficit based thinking versus asset based thinking. Pada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, hanya berfokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasikan kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pada pendekatan berbasis aset, selalu berfokus pada aset dan kekuatan, mengembangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Tujuh aset utama dalam komunitas meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, saat kerja kelompok, anak-anak bisa menjadi tutor sebaya untuk membantu guru menjelaskan kepada teman yang belum memahami materi. Saat pembelajaran yang membutuhkan contoh benda konkret seperti kubus, balok, dan tabung, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang tersedia
atau bisa juga menggunakan benda-benda di sekitar kelas untuk dijadikan contoh. Implementasinya di sekolah, menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan, misalkan dengan membuat taman di halaman sekolah, membangun gazebo, dan membuat lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Di masyarakat sekitar, dengan menjalin silaturahmi, berempati kepada masyarakat, menjadikan sekolah sebagai tempat mengembangkan diri putra-putri mereka, dan melibatkan orang tua untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Melibatkan peran masyarakat dalam membentuk karakter anak, seperti bekerja sama dengan TNI AD untuk melatih siswa dalam hal kedisiplinan dan baris berbaris. Kerjasama dengan kepolisian tentang pentingnya tata tertib berlalu lintas, dan bekerja sama dengan puskesmas tentang screening kesehatan anak, pemberian vitamin tambah darah, dan melaksanakan vaksinasi. Hubungan pengelolaan sumber daya dan proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu sekolah mencapai tujuan serta visi misi yang sudah ditetapkan. Pemanfaatan 7 aset kekuatan dengan strategi yang tepat akan mendukung pembelajaran yang lebih bervariasi dan berkualitas. Contohnya, dengan menggunakan fasilitas internet atau WiFi yang ada di sekolah untuk pencarian informasi materi pembelajaran. Menggunakan alat peraga untuk membantu pemahaman murid terutama dalam hal-hal yang bersifat abstrak. Menggunakan LCD untuk menayangkan video pembelajaran yang menarik minat belajar siswa. Mengembangkan minat dan bakat dalam berbagai kegiatan sehingga mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan materi ini dengan modul 1 Guru Penggerak. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, guru menuntun kodrat itu selaras dengan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memberdayakan. Pada modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilai karakter murid mudah ditumbuhkan melalui pemanfaatan 7 aset komunitas. Pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, pendekatan inquiry apresiatif Bagja sangat cocok dengan pendekatan berbasis aset. Dan pada modul 1.4 Budaya Positif, pendekatan berbasis aset selalu berfokus pada kekuatan atau potensi yang selaras dengan budaya positif sekolah. Kaitan materi dengan modul 2 Guru Penggerak. Pada modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, keberagaman kemampuan dan gaya belajar murid dipandang sebagai aset atau potensi, bukan sebagai kelemahan. Pada modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional PSE dapat dikembangkan guru melalui pengembangan sumber daya sekolah. Dan pada modul 2.3 Coaching Model Tirta, coaching dapat dipandang sebagai aset modal manusia, yaitu coach dan coachee dalam pendekatan berbasis aset. Kaitannya dengan modul 3 Guru Penggerak, pada modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran selalu menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Pada modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bisa menjadi modal lingkungan untuk pengembangan sekolah. Refleksi,
Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan pendekatan berbasis masalah yang selalu melihat kekurangan sebagai hambatan. Cara pandang saya tentang aset sekolah hanya terbatas pada modal manusia, guru dan siswa, serta sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya akan mengubah mindset sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset dengan selalu melihat potensi yang dimiliki sebagai suatu kekuatan, berupaya memaksimalkan 7 modal aset yang dimiliki sekolah saya. Kesimpulannya, sebagai pemimpin pembelajaran akan lebih efektif jika guru menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengelola sumber daya di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan melalui visi misi yang sudah ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.